Unfortunately, Ukraine was created as some kind of launch pad for aggression against Russia, and the offshoots of nationalism were totally cherished. This new generation of Ukrainian nationalists are especially clashing with Russia. You see how Nazi ideology became a fact of life in Ukraine. It was unavoidable. We are taking steps to provide security for Russia. We didn't have any other choice. We did the right thing, and I have no doubt that our aims will be achieved. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Tsar Vladimir Putin mengatakan invasi Rusia ke Ukraina akan mencapai apa yang disebutnya sebagai tujuan mulia. Berbicara bersama pimpinan Belarus, Alexander Lukashenko, Putin mengklaim bahwa perang dengan Ukraina ini sebagai hal yang tak bisa terhindarkan. Ia mengatakan tidak punya pilihan selain melancarkan invasi dalam upayanya untuk melindungi wilayah Donbas yang mayoritas berbahasa Rusia. Walaupun PBB mengatakan 10 juta orang telah meninggalkan Ukraina sejak invasi dimulai. Tampil di depan publik dalam acara yang menandai peringatan 61 tahun, Yuri Gagarin menjadi manusia pertama di luar angkasa. Putin bersikeras bahwa pasukannya membantu orang-orang yang tertindas di wilayah separatis Ukraina. Di satu sisi, kami membantu dan menyelamatkan orang, dan di sisi lain, kami hanya mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan Rusia sendiri, ujar pria berusia 69 tahun itu. Jelas bahwa kami tidak punya pilihan, itu adalah keputusan yang tepat, katanya. Tujuannya sangat jelas, itu mulia, ia menambahkan, seperti dikutip dari BBC, Selasa 12 April. Kremlin juga mengklaim bahwa Ukraina telah melakukan genosida terhadap mereka yang berbahasa Rusia di Ukraina Timur. Putin juga menyatakan bahwa Kiev telah mundur pada perjanjian tentatif yang dibuat antara tim perunding Ukraina dan Rusia di Istanbul pada akhir Maret kemarin. Menurutnya, pembicaraan damai saat ini kembali ke jalan buntu. Ukraina telah menolak mengakui Crimea sebagai Republik Rusia dan juga menolak mengakui Republik Donbas sebagai negara independen. Dia menekankan bahwa kedua poin itu adalah topik utama, yang tanpa kedua syarat itu, tidak akan ada kemajuan yang dapat dicapai dalam pembicaraan damai. Perundingan terakhir antara Moskow dan Kiev diadakan 2 pekan lalu di Istanbul, Turki, di mana, menurut pihak Rusia, delegasi Ukraina menawarkan draft pertama proposal tertulis tentang bagaimana menyelesaikan konflik. Sementara, kepala tim perunding dari Rusia, Vladimir Medinsky, mengungkapkan optimisme kehati-hatian setelah pembicaraan di Istanbul dengan mengatakan Ukraina telah memberikan isyarat bahwa mereka siap menyatakan dirinya sebagai negara netral. Tapi di sisi lain, masih ada beberapa batu sandungan utama, yaitu 2 syarat lain yang disebutkan tadi, mengakui Crimea sebagai wilayah Rusia dan LPR serta DPR sebagai negara independen. Dan itulah sedikit berita dari aspek politik yang menyebabkan terjadinya perang Rusia-Ukraina ini. Bagaimana pendapat Anda mengenai berita ini? Berikan komentar Anda.